Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran IPA hari ini dengan materi pewarisan sifat. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap-siap ya, kalian coba buka buku kalian tentang pewarisan sifat, buku paketnya. Sudah siap semua dibuka bukunya? Oke, sekarang Ibu akan mulai ya. Oh ya, sebelum dimulai, Ibu tanya dulu hari ini, siapa yang tidak hadir ya? Kelihatannya hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kalian hari ini sehat ya. Oke, kita mulai ya dengan materi pewarisan sifat. Kalian pernah dengar gak sih apa sih itu pewarisan sifat? Nah, atau kalau kalian belum pernah mendengar, perhatikan ya gambar yang ada di sini nih. Nah, di sini nih ada gambar kucing. Nah, kalau kalian amati, itu gambar kucing itu apa sih bedanya tuh antara kucing satu, ada tiga kucing nih. Kucing ketiganya itu bedanya di mana sih? Nah, kalau kita perhatikan, itu kucing yang ada di sana mempunyai ciri yang berbeda. Yang pertama ya, yuk kita lihat yuk. Yang pertama, ciri yang pertama, kucing ada yang berbulu hitam, gitu kan? Kemudian kucing ada yang berbulu kuning. Kemudian kalau kita lihat lagi, kucing itu ada yang berbulu kuning campur hitam. Kenapa sih aku kucing itu jadi bisa berwarna-warni bulunya? Apa yang menyebabkan sih bisa berwarna-warni? Nah, sekarang kita perhatikan lagi nih lingkungan kita sekitar ya. Kebetulan kita ada di taman nih. Kita lihat lagi ya. Sekarang kalau kita perhatikan eh tanaman yang ada di sini, ini kita ambil contoh. Bentuknya pun berbeda-beda, walaupun dari satu tanaman. Ada yang daunnya agak sedikit runcing, tapi semuanya memang runcing. Tapi bentuknya ada sedikit perbedaan. Kenapa sih daun itu dalam satu pohon, tapi bentuknya beda-beda juga? Nah, itu pertanyaan berikutnya lagi. Kalau kalian perhatikan lagi, mana ya? Oh ya, kita lihat lagi nih. Tanaman Kamboja. Kamboja ini, kalau kalian perhatikan, satu tanaman sekarang dia punya banyak bunga yang berwarna-warni. Kenapa lagi tuh warna-warni itu bisa muncul? Kenapa sih nggak warnanya merah muda semuanya, nggak ngeping? Kenapa dalam satu pohon itu ada warna merah, ada warna putih? Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi anggota yang ada di dalam rumah kalian, keluarga kalian deh. Kalian perhatikan adik kalian. Kok adik saya keriting ya, sementara rambut saya lurus. Nah, kemudian lihat lagi, kenapa sih adik saya kulitnya putih bersih, kok aku hitam? Nah, kenapa lagi? Padahal ibu aku putih, cantik, tapi kok saya hitam? Kenapa ya? Nah, itulah yang akan kita pelajari di sini dengan judul pewarisan sifat. Jadi, sifat yang diwarisi oleh orang tua ke anak-anaknya. Oke, siap ya? Kita pelajari. Nah, kalian lihat, perhatikan ya gambar yang ada di sana. Kalau kita lihat tadi, ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau kalian lihat gambar, ibunya rambutnya lurus, si bapak rambutnya keriting. Ternyata kalau kita perhatikan di keluarga itu, anak-anaknya ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada juga yang berambut ikal. Nah, itulah yang disebut dengan pewarisan sifat, menurunkan. Jadi, antara si ibu dengan si bapak bersatu sel kelaminnya sehingga terbentuklah variasi keanekaragaman yang ada di dalam suatu individu. Nah, dari mana sih kok bisa berwarna-warni seperti itu? Ingat kembali pelajaran kelas 7. Kelas 7, kalian sudah pelajari tentang sel nih. Nah, di bagian sel itu ada yang namanya nukleus. Lihat ya, perhatikan gambarnya. Gambar yang ada di sana ada gambar nukleus. Apa sih nukleus? Ingat-ingat. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu nukleus? Ya, betul. Nukleus adalah inti sel. Untuk apa ya inti sel? Ingat-ingat lagi pelajaran kelas 7.
Apa? Pembawa sifat menurun. Oke, pembawa sifat menurun. Pembawa sifat menurun itu sifat yang bagaimana sih? Ayo, ada yang bisa memberikan contoh? Oh iya, yang tadi Ibu berikan contohnya. Betul kamu, pinter. Ya, jadi yang namanya nukleus adalah membawa sifat menurun. Ya, di dalamnya itu ada kromosom, ya kan? Nah, kromosom kalau kita pelajari manusia itu berapa sih jumlah kromosomnya? Nah, itulah yang akan nanti menurunkan sifat keturunannya yang akan membawa. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi yang membawa sifat menurun adanya di mana? Ibu ulangi lagi. Di bagian sel yaitu bagian nukleus. Oke, genetika. Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Jadi, kalian nanti kalau ditanyakan pewarisan sifat itu dipelajarinya di mana sih? Ya di ilmu genetika. Nanti pada saat kalian SMA, kalian kuliah, nanti akan lebih detail lagi tuh. Ilmu-ilmu genetika apa saja yang akan dipelajari. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam genetika itu kita akan pelajari salah satunya yaitu gen, sifat yang akan membawa keturunannya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, di gen itu ada apa? Nah, di gen itu ada yang namanya kromosom. Nah, kemudian kalian perhatikan lagi. Nah, sifat yang tampak, ada yang sifat tampak kalau kalian lihat. Bu, ini kan tanaman ini ada yang berwarna merah nih, Bu. Ada yang berwarna hijau. Tapi Bu, ini kan satu tanaman. Itu bisa nggak Bu dikatakan pewarisan? Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Itulah yang namanya pewarisan. Kenapa ya ini satu tanaman ini bisa warna-warni? Nah, sifat yang nampak ini ada warna merah, ada warna hijau. Maka itu dikatakan sifat fenotip, sifat yang tampak. Nah, kemudian ada lagi yang sifatnya tidak tampak. Kalau ada yang tampak, pastinya ada yang tidak tampak dong. Nah, sifat yang tidak tampak itu sifat yang tidak terlihat. Jadi, hanya diberi simbol-simbol saja. Nah, misal ya, kita ambil contoh masih yang ini nih. Tanaman ini daunnya berwarna merah, fenotipnya merah. Kita mau beri simbol genotipnya. Merah dengan hijau, menurut kalian itu sama-sama dominan kan, warnanya terlihat kan, yang namanya dominan itu terlihat. Nah, maka kita beri simbol merah M besar. Kita beri simbol aja, kalian boleh, Bu, kalau aku kasih simbol P boleh nggak? Boleh. Jadi hanya memberi simbol huruf, hurufnya bebas, tapi kalian ingat, oh kalau yang P ini aku beri nama merah gitu. Nah, Ibu di sini kasih simbol biar sesuai dengan inisialnya, maka merah M besar. Nah, hijau H besar. Tapi kembali lagi ke kalian sendiri. Kalian memberi warna apa? Nah, sekarang kita lihat lagi. Itu yang namanya ada fenotip, ada genotip pada suatu individu ya. Nah, tadi yang Ibu katakan ada yang sifatnya dominan penuh. Jadi dia menguasai. Kalau warna merah, ada ya warna merah dengan warna bunga aja deh. Kalau kita perhatikan ada mawar merah, ada mawar putih. Menurut kalian coba Ibu tanya, siapa yang bisa nih? Warna apa sih yang muncul paling dominan yang terlihat gitu? Ya, warna merah, betul. Jadi warna yang terlihat itu warna merah. Nah, maka itu yang dikatakan dominan. Jadi yang terlihat. Nah, sifat yang terlihat itu bisa kita beri genotip dengan simbol huruf besar. Merah berarti M besar. Nah, tadi ada mawar merah, ada mawar putih. Berarti yang tidak dominan disebut sifat resesif gitu. Resesif itu artinya yang terkalahkan gitu. Nah, yang terkalahkan kalau tadi kalian beri simbol si merah M besar, maka yang terkalahkan resesif M kecil. Bukan berarti, Bu, kenapa sih Bu nggak warna merah kita kasih simbol M besar, terus putihnya kita kasih simbol P? Boleh nggak Bu? Ya nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang namanya persilangan harus mempunyai gamet, pasangan gamet yang sama. Kalau M, pasangannya M. P, pasangannya P. A, pasangannya A. Seterusnya seperti itu. Paham ya? Adakah yang ingin bertanya dulu?
perbedaan antara dominan, resesif, genotip, fenotip. Kalau tidak ada, oke, Bu lanjut ya. Istilah-istilah yang ada di dalam suatu persilangan nih, kalian harus pahami dulu. Biar nanti pada saat kalian menyilangkan suatu makhluk hidup, kalian tahu itu simbol-simbolnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, ada kucing yang berwarna, ada warna bulu hitam, ada kucing warna bulu putih. Ternyata tuh si hitam sama si putih sedang melakukan perkembangbiakan. Nah, itu si hitam sama si putih yang namanya parental. Atau dalam keluarga kalian, ibu bapak kalian adalah parentalnya. Berarti apa dong parental itu? Siapa yang bisa? Oh iya betul, parental adalah induk. Jadi induk jantan, induk betina. Ada bapak, ada ibu. Ingat-ingat ya, itu yang namanya parental. Nah, setelah kita mengetahui parentalnya, barulah kita akan membuat suatu persilangan. Nah, sebelum masuk ke persilangan itu sendiri, genotipnya sudah kalian tahu tadi. Ditentukan dulu genotipnya. Kan fenotipnya dulu kan, kucing warna bulu coklat. Yang satu lagi tulis kucing warna bulu putih. Nah, si coklat kamu mau lambangkan, misalnya coklat itu lebih terlihat kan, berarti dia sifat dominan. Coklat kamu mau lambangkan apa yo? Siapa yang tahu? Apa? C besar boleh. C besar. Kamu kasih lambang C besar. Sementara yang berbulu putih kamu mau simbolin apa coba? Apa? P. P salah kalau P. Harusnya apa? C kecil ya. Harusnya C kecil. Jadi si bulu coklat C besar, si bulu putih C kecil. Oke. Paham tidak? Paham tidak nih maksudnya? Jadi si bulu coklat kita kasih lambang C besar, C besar. Sementara si bulu putih kita kasih lambang C kecil, C kecil. Dah. Kemudian ada yang namanya homozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama. Tadi yang Ibu bilang C besar itu berarti homo. Homo itu artinya sama. Nah, Bu, kalau C kecil homo juga bukan, Bu? Iya, jadi C kecil juga itu masuk ke homozigot. Kalau begitu yang heterozigotnya yang apa, Bu? Nah, heterozigot jika pasangan gametnya itu berbeda. C besar, C kecil. A besar, A kecil. Jadi ada besar, ada kecil. Nah, itu yang disebut dengan heterozigot. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham tidak? Beda antara homozigot, heterozigot. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Sekarang, tadi Ibu sudah katakan dominan itu sifat yang menutupi. Yang menutupi sifat dari resesif. Sedangkan resesif, sifat yang tertutupi, yang tidak terlihat. Nah, sekarang lihat lagi. Hari ini, yang namanya persilangan itu ada dua macam. Yang kita pelajari sebenarnya sih ada beberapa macam, ada sampai trihibrida gitu. Cuman hanya nih di SMP tingkat kalian yang akan dipelajari hanya dua sifat persilangan. Yang pertama monohibrida, yang kedua dihibrida. Saat ini pertemuan kita yang akan Ibu sampaikan hanya materi monohibrida. Nah, bagaimana dengan hibridanya, Bu? Nanti di hibrida akan diterangkan di pertemuan berikutnya oleh Ibu Susi, gitu ya. Oke, kita masuk ya monohibrida. Nah, mono tadi Ibu katakan, mono itu artinya satu. Jadi sifat beda hanya satu yang terlihat. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kita ambil contoh mawar ya. Ada mawar merah, ada mawar putih. Maka yang kita ambil sifatnya cuma satu, yaitu merah dan putih. Itu yang namanya satu sifat beda. Ada merah, ada putih. Oke, kita coba silangkan ya. Ya, Ibu tanya dulu nih. Parentalnya apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Parental si merah. Oke, parentalnya merah. Terus genotipnya apa? Apa? M besar, M besar. Kenapa yo M besar, M besar?
Karena bersifat, iya betul, bersifat dominan. Sedangkan yang putih, kita beri lambang apa yo? Apa? P kecil, P kecil. Masa iya sih? Tadi kan ibu bilang yang namanya sel gamet itu harus berpasangan, tidak boleh sama, tidak boleh berbeda. Jadi harus sama. Berarti pasangannya harus sama dong. Kalau M pasangannya juga ketemu dengan M. Ada yang tahu nggak? Apa? M kecil? Iya, pinter. M kecil, M kecil. Jadi ibu ulangin. Parental tadi kita tetapkan bahwa merah M besar karena dominan dan putih M kecil karena resesif. Oke ya, udah. Sekarang kita lihat lagi gametnya. Gamet itu kan yang terpisah kan? Tadi M besar si merah. Itu ada berapa sih? Ada berapa gamet? Ada dua kan? M besar dan M besar. Nah, M kecil itu ada dua. M kecil dan M kecil. Karena sama, maka kita ambil satu aja nih. M besar kita pisahkan. M besar sendiri, tulis M besar. Yang jantan, punya si jantan, si mawar merah. Nah, kemudian yang kecil, berarti yang kecil gametnya apa? Ya M kecil, betul. Yang si putih itu M kecil. Tulis M kecil, itu gametnya. Jadi langkah awalnya ibu ulangi lagi. Pertama kalian tentukan parentalnya. Sudah ketemu M besar dengan M kecil. Pisahkan menjadi gametnya masing-masing. Ada M besar, yang satu lagi M kecil. Nah, sekarang kita tentukan filial. Nah, apa sih Bu filial, Bu? Filial itu sama saja dengan keturunan anaknya. Nah, keturunannya kita tinggal jadikan satu. Kan si sel kelamin jantan kalau bertemu dengan sel kelamin betina akan terbentuk apa? Ingat lagi pelajaran kelas 7? Akan terbentuk yang namanya zigot. Ya, akan terbentuk zigot. Jadi calonnya. Jadi pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, ini sel kelamin jantannya tadi M besar. Dijadikan satulah dengan M kecil. Nah, genotipnya apa? Coba ibu tanya. M besar, M kecil. Iya betul. M besar, M kecil. Jadi anak yang akan nanti keluar di mawar merah jika kita silangkan dengan mawar putih, maka si mawar yang akan muncul warnanya kemungkinan mawar merah 100%. Bu, kok nggak ada putihnya? Kenapa? Ya, putihnya nggak ada. Kenapa? Karena tertutupi oleh si dominan. Putihnya resesif. Paham tidak? Berarti 100% ya. Semua keturunan berwarna merah. Sampai sini dulu. Masih ada yang bingung? Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi F1 kan sudah ketemu kan keturunan pertamanya M besar dan M kecil. Nah, sekarang kalau si F1 kita mau silangkan dengan F1. Gimana nih caranya? Nah, tadi F1-nya M besar, parentalnya berarti M besar dan M kecil. Kita mau silangkan dengan M besar, M kecil gitu kan? Karena F1 akan kita silangkan dengan F1. Si jantannya M besar, M kecil warna merah. Dan si betinanya M besar, M kecil juga warna merah. Nah, sekarang ibu tanya nih, sudah kita tentukan parentalnya, genotip parental, kita mau tentukan gametnya. Gamet si parental. Kira-kira gametnya si jantan apa ya? Ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa tahu? Apa sih gametnya jantan? M besar sama M kecil. Iya, betul. Jadi kalau yang betina, apa yang betina? M besar dan M kecil. Iya, jadi si jantan punya dua gamet, M besar dan M kecil. Si betina juga punya dua gamet, M besar dan M kecil. Iya, oke. Dua-duanya punya dua ya. Berarti kalau kita hitung semuanya ada 4 ya. Ya, sekarang keturunannya kira-kira berapa sih? Nah, untuk menentukan keturunan F1-nya, itu bisa kalian menggunakan rumus N pangkat 2. Nah, N pangkat 2 pangkat N. 2 pangkat N gitu ya. N-nya itu perbedaan sifatnya. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Kita lihat ya. Sekarang kalian lihat tabel. Tabel yang muncul di sini kita lihat tadi ada gametnya M besar. Kemudian M kecil punya jantan. Buat tabelnya berarti tabel membutuhkan 4 kotak ta.
ya. Ada 4 kotak yang kita butuhkan. M besar kalian buat seperti tabel yang ada di gambar. Kemudian M kecil yang betinanya turun. M besar, M kecil, begitu. Nah, sekarang kita silangkan nih, kita gabungkan jadi satu. Supaya sel kelamin jantan tadi ketemu dengan sel kelamin betina. Sehingga membentuklah zigot, gitu kan. Nah, sekarang kita gabungkan. M besar dengan M besar, maka ketemu filialnya M besar, gitu kan. Ya. Nah, kemudian M besar, M kecil, ketemu filialnya M besar, M kecil. Lanjut lagi, yang ketiga. Lihat lagi, lihat tabel lagi. M besar, M kecil sama nih, ya kan? Tabel nomor 2 dan tabel nomor 3 sama. M besar dan M kecil. Nah, bagaimana dengan tabel yang nomor 4? Nah, kita lihat lagi. Ternyata tabel nomor 4, M kecil, M kecil. Dah, kalau kalian perhatikan, ada 4 nih. Kita tuliskan ya genotip yang muncul ya. Rasio fenotipnya dulu deh. Rasio fenotip atau kalian mau menentukan genotipnya dulu silahkan ya. Nah, sekarang menentukan rasio genotipnya dulu. Nah, untuk menentukan rasio genotip, berarti nih kalian menentukan rasio genotip, lihat di tabel. Tabel tadi yang muncul, ada apa saja sih keturunannya F1-nya? Ayo, siapa yang tahu? Tinggal dibaca. M besar. Iya, oke, tulis. M besar. Kalian tulis dulu. M besar. Dah, ada lagi. M besar lagi. Oh, sama ya. Satu aja kok M besar. Oh ya, hanya satu. M besar. Tulis di bawahnya. 1. M besar. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi tabelnya. Ada apa lagi di sana? M besar, M kecil. Oke. M besar, M kecil ada berapa tuh? Ada 2. Jadi jangan kita tulis M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kalau sama, cukup ditulis sekali, tapi jumlah di bawahnya kalian tulis. Jumlahnya 2. Gitu ya. Oke, baca lagi. Oke, yang terakhir ada M kecil. Dah. Ya, jadi ada berapa genotip yang muncul tuh variasinya? Ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. M besar, M kecil, sama M kecil. Sampai sini dulu genotip, ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya kita lanjut ya. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk menentukan fenotip. Untuk menentukan fenotip, tinggal lihat saja genotipnya. Tadi yang pertama kan yang muncul M besar kan? M besar tadi dominannya warna apa? M itu menunjukkan warna merah gitu kan? Tulis merah. Nah, sekarang lihat lagi. M besar ketemu dengan M kecil. Yang menang itu yang mana? Yang dominan? Tetap sih merah. Maka yang pertama M besar warna merah. M besar M kecil warna merah. Dua-duanya warna merah. Tadi M besar jumlahnya berapa? 1. M besar M kecil berapa jumlahnya? Karena sama 2. Jadi fenotip yang muncul warna merah kemungkinan keturunannya berjumlah 3. Gitu kan? Oke, tulis 3. Terakhir yang kecil nih. Yang M kecil. Berarti tidak ada yang mendominan tapi dia resesif. Sifat apa yang muncul tadi? Putih ya. Oke, jadi fenotip dari persilangan antara mawar merah dengan mawar putih, jika dia bersifat dominan, genotipnya perbandingannya 1:2:1. Sedangkan fenotipnya kalian lihat, fenotip yang muncul hanya 2 warna. Warna merah sama warna putih. Merah berapa tadi jumlahnya? 3 ya. Merah warnanya iya, jumlahnya 3. Sedangkan si putih berapa tadi? 1. Iya, betul. Jadi berapa kalau dijumlahkan lagi? Benar nggak 4? Nah, kalau benar 4, berarti perhitungan kalian betul. Bahwa, ibu ulangin lagi, perbandingan genotip dari persilangan mawar merah dengan mawar putih, jika dia bersifat dominan, perbandingannya 1:2:1. Sedangkan kalau dia sifatnya, kalau yang dilihat fenotip, perbandingannya warna merah dan warna putih 3:1.
Sampai di sini dulu yang dominan penuh, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, yuk kita lanjut ke sifat yang berikutnya, tapi masih sifat satu beda ya. Monohibrida. Yang mau kita ambil sekarang intermediarnya. Jadi bukan dominan, tapi si merah menang, si putih juga menang. Sama-sama dua-duanya sama-sama menang. Kalau kita gabungkan, si warna merah sama warna putih, kira-kira muncul warna apa sih? Apa? Ngepink. Iya, pink atau merah muda ya istilahnya. Iya, jadi akan terbentuklah warna merah muda, warna baru itu berarti. Jadi kalau ada suatu tanaman yang berbunga, seperti misalnya tanaman bunga ini ada merah muda, ada ungu ya, lebih cocok ke ungu, ada ungunya, ungu tua, kemudian ada ungu sedikit pink-pink, ada lagi putih, itu berarti bukan lagi dominan tapi sifatnya intermedier. Ya, jadi sifat yang sama kuat. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi contoh lain di sekitar kalian, kucing lagi, kita kembali ke kucing karena memang yang ada di sekitar kita kan kucing, makanya ibu contohin aja kucing aja. Nah, sekarang ibu lihat deh gambar aja deh, kucingnya kan nggak ada ya, susah ya. Sekarang ibu perlihatkan gambar nih, kalian lihat tuh, ada gambar si kucing hitam, ada gambar si kucing putih. Pada saat dia melakukan perkembangbiakan, itu si kucing putih sama si kucing hitam akan bersatu kan. Nah, itu akan muncul si kucing berwarna abu-abu. Kenapa berwarna abu-abu? Ya, karena keduanya sama-sama mempunyai sifat intermedier, sama-sama kuat gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Gimana sih cara menentukannya? Sifat monohibrida tapi intermedier yang sama kuat. Kita ambil contoh ya. Kembali lagi ke yang tadi nih. Kita akan menyilangkan si merah tapi di sini tidak merah lagi. Kita ambil induk betinanya tinggi dengan pendek, ya kan? Ada tanaman batangnya tinggi disilangkan dengan tanaman dengan batang pendek. Tinggi berarti tadi sifatnya dominan gitu kan? Tinggi mau kalian beri apa nih? Simbol apa? T besar ya, T besar. Maka dibacanya T besar gitu ya, dibaca sendiri-sendiri, T besar. Nah, yang pendek berarti apa? P kecil. Kan tadi udah bilang kalau yang namanya sel kelamin itu harus sama. Kalau P berarti pasangannya harus P, kalau T pasangannya harus T. Nah, sekarang kalau T-nya T besar, berarti sifat yang resesifnya T kecil. Maka si pendek kita lambangkan dengan T kecil. Tadi kan kalian mau simbolkan parentalnya si tinggi T besar gitu kan. Si pendek kita simbolkan parentalnya T kecil gitu kan. Sekarang kalian nih yang jawab nih. Parentalnya tadi T besar. Gametnya apa coba? Ada berapa gamet? Apa? Ada satu. Betul. Ada satu. Apa tuh? T besar. Betul. Sekarang yang T kecil ada berapa gametnya? Satu juga. Oke, apa tuh? T kecil. Oke, sekarang pinter ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Sekarang kita menentukan apa coba? Filial. Iya, menentukan filial. Apa tadi filial? Keturunan. Oke, kita tentukan keturunannya. Keturunannya apa coba? Kalau digabungkan jadi satu, si T besar ketemu dengan T kecil. T besar, T kecil gitu kan? Nah, kalau tadi bunga merah, si M besar dengan M kecil muncul warna merah karena dominan si merah, maka karena di sini akan kita terangkan adalah sifat intermedier. Intermedier itu artinya sama kuat, bukan lagi sifat tinggi yang keluar, tapi sifat apa yang keluar? Gabungan. Jadi tidak tinggi, tidak juga pendek. Apa dong? Ya, sifatnya yang muncul sedang. Ya, jadi T besar, T kecil bukan lagi tinggi atau pendek tapi sedang. Nah, bagaimana nih sekarang ibu tanya ya. Kalau misalnya tadi nih bunga, kita kembali ke bunga deh. Kalau intermedier, sifat intermedier si bunga merah dengan bunga putih disilangkan yang tadi di awal, kalau dia intermedier, maka
M besar dengan M kecil yang keluar warna apa? Iya, betul, warna ngeping. Jadi bukan lagi warna merah. Nah, itu paham tidak? Bisa nggak membedakan antara si dominan dengan intermedier? Kalau yang namanya dominan berarti sifat yang menguasai. Yang terlihatlah dia yang menang. Tapi kalau sifat intermedier, sifat keduanya gabungan. Gabungan keduanya merah dengan putih jadi pink. Kemudian rambut keriting dengan rambut lurus. Nah, kalau rambut keriting sama rambut lurus jadi apa tuh? Jadi ikal ya, jadi kayak bergelombang, tidak keriting sekali. Nah, itu ya, bisa membedakan. Nah, oke, sekarang kita lihat nih perbandingannya. Kalau kita lihat perbandingannya, sudah beda lagi kalau intermedier. Nah, kita lihatnya kalau yang tadi lagi aja ya, yang ke warna apa namanya, si mawar merah dengan mawar putih ya. Nah, kalau si mawar merah tadi warna mawar putih kan ada disilangkan dengan sesamanya, gitu ya. M besar tadi ada berapa yang kita masukkan kotak masing-masing jantan, gametnya ada 2 kalau kita silangkan sesamanya ya kan, gitu kan. Parentalnya tulis dulu F1 disilang dengan F1 gitu kan. F1-nya apa tadi? M besar, M kecil. Nah, yang itu yang jantan. Yang betinanya karena sama, M besar, M kecil. Oke, sampai sini dulu parental. Oke ya. Nah, sekarang ke gametnya. Ingat lagi, gametnya berarti ada 2. Ada M besar, M kecil yang jantan. Yang betina M kecil, M kecil. Siap ya, masukin ke dalam tabel ya. Kayak tabelnya kayak tadi aja. Jadi kalian masukkan tabel seperti tadi. Nanti tapi hasilnya intermedier gitu. Oke ya, kita lihat tabel yang tadi nih. Kalian kembali lagi ke atas deh, ke catatan kalian tadi. Oke, ketemu kan? Ada M besar, M besar. Kalau tadi dominan, sifat apa yang muncul? Merah, betul, merah. Nah, sekarang kalau M besar, M kecil, tadi sifat dominan, sifat apa yang muncul? Merah juga. Iya. Nah, karena ini yang kita bahas adalah sifat yang monohibrid tapi intermedier, maka M besar, M kecil bukan lagi merah, tapi apa? Merah muda atau istilahnya pink. Nah, muncul tuh sifat baru. Dia namanya intermedier. Jadi intermedier itu ada sifat baru muncul. Gitu. Nah, ada merah, ada pink. Merahnya tadi berapa jumlahnya besar-besar? 1. M besar, M kecil 2. Berarti 1 banding 2. Yang terakhir, M kecil, warnanya apa tuh yang muncul? Putih. Ya, betul. 1 banding 2 banding 1 itu untuk apanya coba? Perbandingan apa? Genotip. Ya, oke ya, perbandingan genotip. Oke, sekarang kita lanjut ke fenotip. Oke, perbandingan fenotip pun sama. Kalau kalian lihat yang tadi persilangan yang dominan, monohibrida dominan, kalau kalian perhatikan ada M besar, M kecil besar kan? Nah, M besar tulis berwarna merah. Kalau tadi M besar, M kecil merah juga kan? Perbandingan fenotipnya tadi 3 banding 1, ini tidak 3 banding 1 lagi. Karena muncul warna yang baru gitu kan? Warna ngepink. Jadi merah banding merah muda banding putih, 1 banding 2 banding 1. Betul nggak ada 4 lagi tadi keturunan yang kita buat di tabel? Ada 4 kan di tabel tadi? Nah, itu. Jadi, yang namanya persilangan monohibrida itu persilangan dengan satu sifat beda. Ada yang sifatnya dominan, artinya dia menutup dari sifat yang terkalahkan atau yang resesif. Yang kedua, sifat intermedier, sifat yang saling kuat, sama-sama kuat. Sama seperti yang tadi Ibu contohkan, si kucing bulu hitam dengan bulu putih, tidak ada kucing yang ternyata pas kita lihat itu begitu lahir tuh kucing kan banyak itu anak-anaknya ya. Kita lihat semuanya, Bu kucingnya baru melahirkan Bu, tapi kok nggak ada yang warna putih ya Bu, nggak ada yang warna hitam, semuanya warna abu-abu. Tapi ada yang putihnya tuh Bu 1, kok ada yang warna abu-abu ya, lucu gitu. Nah iya itu, kenapa? Karena itu sifat itu sama kuat, jadi muncullah sifat yang baru. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Paham atau tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kalian tinggal mengerjakan tugas-tugas ya. Kerjakan tugas, dibaca kembali buku kalian. Kemudian di mana yang kalian belum paham silakan tanya. Karena ini kalian pelajari pembelajaran kalian itu dengan cara online PJJ. Maka Ibu tidak tahu kalian nanti tidak pahamnya di mana gitu kan.
Nah, nanti kalian bisa tanyakan melalui WA gitu. Terserahlah kalian, pokoknya kita komunikasi di mana tidak jelasnya. Nanti Ibu akan berikan beberapa soal yang berhubungan dengan sifat monohibrida, dominan, dan intermedier. Itu ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini ya. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.